Selamat bertemu kembali di channel MC Rock Yitno. Dalam kesempatan ini saya akan bacakan narasi seputar kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa, pada khususnya Nusantara pada umumnya. Diambil dari sumber literasi di Google maupun sumber-sumber lainnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas serta kuantitas video di channel ini, mohon dengan amat lagi sangat agar saudara-saudara sekalian memberikan like, komen, subscribe, dan jangan lupa sentuh tombol loncengnya biar channel ini semakin berkembang. Untuk pembacaan narasi yang pertama, yaitu Kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit, salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra Bri Kertabumi atau Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478 Masehi. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir Majapahit. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang keruntuhannya yang pada akhirnya nanti benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat dikjaya di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit. Pangeran Majapahit yang terbuang, Raden Patah, berdarah campuran. Ibunya Siu Banci adalah putri Tangku Wat alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Jawa, babat tanah Jawi, mengisahkan Siu Bancing dipersunting sebagai istri selir oleh Bri Kertabumi atau yang nantinya bertahta di Majapahit dengan gelar Brawijaya V. Perkawinan ini ternyata membuat istri Bri Kertabumi yang lain, yakni Ratu Dwarawati yang kelak menjadi permaisuri,
cemburu. Maka Bri Kertabumi terpaksa menceraikan Siu Banci dan mengirimnya ke Palembang yang kala itu masih termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Banci melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Nama lahir Raden Patah adalah Jimbun yang menurut Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara pada tahun 2005 berarti orang kuat. Beberapa referensi yang menyebutnya dengan nama Senapati Jimbun, Panembahan Jimbun, juga Raden Hasan. Usai melahirkan Jimbun, Siu Banci dipersunting oleh Adipati Palembang Arya Damar atau Arya Dila. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan alias Raden Kusen atau Raden Husein. Kinsan tulis MO Perlindungan dalam Tuanku Pau 2007 bermakna Gunung Emas. Berguru kepada Wali Songo setelah dewasa, Raden Hasan dan Husein menolak mewarisi kepemimpinan di Palembang demi merantau ke Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya untuk memperdalam ajaran Islam. Dikutip dari Dukut Imam Widodo dan Hari Nur Cahyo dalam Sidoarjo Tempo Dulu tahun 2013, ada dua versi peristiwa yang terjadi berikutnya. Wali pendakwah di jalur politik versi pertama menyebutkan Hasan alias Raden Patah dan Husein alias Raden Kusen kembali ke Majapahit untuk menemui ayahnya yang telah bertahta dengan gelar Brawijaya V. Kepada Brawijaya V, Patah meminta daerah otonom untuk ia kelola. Brawijaya V kemudian memberikan daerah di Demak, Bintara kepada putranya itu. Daerah tersebut dinamakan Kadipaten Demak Bintara. Sedangkan Husein alias Raden Kusen memilih tinggal di Majapahit untuk mengabdi dan diangkat sebagai adipati di daerah Terung, dekat Sidoarjo, Jawa Timur. Raden Kusen kemudian dikenal dengan sebutan Adipati Terung. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Demak Bintoro bukanlah hadiah Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit selama ayahnya masih belum mau memeluk agama Islam. Simbol Al-Kuturasi Keraton Yogyakarta
mendirikan Kesultanan Demak Raden Patah dengan dukungan Wali Songo, akhirnya mendeklarasikan Demak yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sebagai pemerintahan baru. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478. Raden Patah bertahta dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Di sisi lain, Majapahit sedang mengalami persoalan internal dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh Girindra Wardana, menantu Brawijaya V. Akhirnya, Girindra Wardana berhasil menduduki singgasana kerajaan Majapahit dan bergelar Brawijaya V. Raden Patah, menurut catatan dari Cina, wafat pada tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Atas keputusan Majelis Wali Songo yang ditunjuk sebagai penerus tahta Kesultanan Demak adalah Pati Unus dengan gelar Sultan Alam Ali Akbar II. Djoko Darmawan dan Rita Wigira Astuti dalam Sandhya Kalaning, Kejayaan dan Kemasyuran Kerajaan Nusantara menuliskan terdapat dua versi terkait Pati Unus. Ada yang menyebut Pati Unus adalah putra Raden Patah, namun sebagian menduga Pati Unus merupakan menantu Raden Patah. Sempat terjadi peperangan antara Demak dan Majapahit. Serbuan Demak pada 1517 di bawah pimpinan Pati Unus pada tahun 1488 sampai 1521 membuat perekonomian Majapahit lumpuh. Satu dekade berselang, tahun 1527, Majapahit benar-benar musnah. Serangan Kesultanan Demak yang kala itu dipimpin Sultan Trenggana tahun 1521 sampai 1546. Adik Pati Unus memungkasi riwayat Majapahit. Setelah itu, Kesultanan Demak mengambil alih wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit yang masih tersisa, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan utama baru di Jawa. Demikian pembacaan narasi ini, semoga semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita dan mencintai kebudayaan kita dan budaya leluhur yang selalu tangguh